Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-10 ya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga di dalam pertemuan ini kita semua sehat-sehat ya, tetap sukses menyelesaikan materi ini dengan baik ya. Topik kali ini kita mempelajari tentang penjadwalan proyek ya, bagaimana memanage sebuah proyek ya. Pengukuran dari sebuah proyek itu dilihat dari masa pekerjaannya, bagaimana spesifikasi waktu pekerjaan proyek, itu dijadwalkan proyeknya, kapan proyek berakhir dan lain sebagainya. Ya, bagaimana rangkaian urutan pekerjaannya, mana yang harus didahului, ya, kapan yang mana mesti didahulukan, mulai dan lain sebagainya. Itulah kalau nanti Anda menjadi project manager. Kira-kira gambarannya manajemen proyek adalah sebagai berikut ya. Bagaimana menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki waktu terlama ya dalam suatu proyek ya. Bagaimana menentukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat ditunda dan berapa lamakah waktu maksimum penundaan yang diizinkan. Terus bagaimana menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus mendapatkan perhatian khusus ya. Misalnya dalam hal pandemik ini ya, supaya keberadaan vaksin itu cepat teratasi, tersedia maksudnya dengan baik dan efektif, aman, ada gugus tugas tertentu ya. Gugus tugas percepatan ekonomi, gugus tugas kesehatan, gugus tugas pengadaan vaksinasi, gugus tugas bantuan sosial, gugus tugas apalagi perekonomian tadi udah, gugus tugas sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Itu perlu penanganan yang secara signifikan dan menyeluruh serta komprehensif. Itu kalau di dalam kasus nasional ya. Nah, dalam hal kasus proyek yang di dalam perusahaan, kita akan bahas mengenai tujuan penjadwalan. Ada jadwalnya ya, analisa jaringan kerjanya, network analisisnya, barang datang dari luar negeri misalnya. Terus juga ada barang yang diproduksi dari dalam negeri misalnya ya. Bagaimana jaringan kerjanya, penyajian perencanaannya sehingga bisa dikendalikan. Dalam hal-hal tertentu ya, kadang proyek itu pengennya dipercepat misalnya, karena kondisinya genting. Pemerintah Amerika Serikat dalam hal penanganan COVID atau penyediaan vaksin, dia nggak mau menunggu sampai tahun depan, tahun 2021. Dia ingin akhir Oktober. Nah, kalau bos atau presidennya sudah menyatakan hal tersebut, nah itu harus di-rescheduling lagi, dimajukan jadwalnya. Nah, metode bagan balok ada bar chart. Bagaimana bar atau kotak atau itu digambarkan. Di dalam metode penjadwalan proyek itu ada network analysis. Jadi ingat sistem jaringan ya. Bagaimana proyek dievaluasi, bagaimana teknik di review, itu yang disebut metode PERT, PERT. Di sini dilihat urutan rangkaian aktivitas untuk setiap pekerjaan serta waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya ya. Nah, secara kontinu terus-menerus itu digambarkan di dalam satu simpul atau node ya, simpul disebutkan atau kotak, lingkaran dan panah arrow yang menggambarkan bagaimana menghubungkan satu node dengan node yang lain di dalam sebuah jaringan atau network ya. Nah, hal yang penting yang bisa dilihat juga adalah pada halaman 6 ya, di mana urutannya nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut event atau kejadian. Udah jadi nih, terus event berikutnya. Sementara A, B, C, D, E atau jaringannya yang yang panahnya itu merupakan aktivitas dari titik 1, node 1 ke node 2.
Head event itu yang kejadian yang mengakhiri suatu aktivitas. Tail event itu mengawali suatu aktivitas. Tail itu ekor ya. Dalam bahasa artian latar lehnya ya. Nah, kemudian sampai sini catatan penting. Konsepnya tuh bisa salah jika aktivitas saat A itu bisa dari 1 ke 2 atau 1 ke 3. Nah, setiap aktivitas hanya memiliki satu panah jaringan, jadi nggak bisa 2. Ya, karena nggak efisien melakukan aktivitas 2 kali untuk sampai ke node atau event yang berbeda. Ya, konsep yang kedua, konsep yang benar itu bisa dilihat di konsep 2. Ya. Nah, jalur kritis atau critical part pada path itu bisa dilihat pada halaman 10 ya. Di mana jalur aktivitas kritis dari awal sampai akhir aktivitas di dalam diagram jaringan. Artinya jalur kritis menunjukkan aktivitas-aktivitas kritis atau penting atau genting di dalam sebuah proyek pasti ada ya. Dari sekian jaringan itu mana yang paling penting itu dilampirkan di sini. Nah, slack atau float itu waktu yang dapat ditunda di dalam aktivitas yang sifatnya tidak kritis. Namun biasanya nggak terlalu diperhatikan, tetap harus continue konsisten. Aktivitas kritis itu bisa bila penundaan waktu aktivitas akan mempengaruhi keseluruhan dari proyek, biasanya begitu terjadi seperti itu ya. Jalur kritis itu ditunjukkan pada waktu yang paling lama di dalam penyelesaian proyek ya. Jika ada satu saja aktivitas di jalur kritis yang tertunda, maka keseluruhan waktu penyelesaian proses proyek itu bisa tertunda. Itu sifat dari kritis, jaringan jalur kritis ya. Hindari penundaan di dalam jalur kritis dengan ada alasannya ya. Karena waktu itu nggak bisa dikurangi di dalam sebuah proyek. Orang nggak mau menunda waktu proyek karena apa? Karena untuk mengambil keputusan, untuk melakukan hal yang lain ya. Nah, ada 2 cara dalam jalur kritis. Cari waktu terpanjang dari setiap jalur nanti supaya ada grace period. Anda bisa kualitasnya lebih bagus, atau nilai nilai 0 pada perhitungan slack tadi. Nah, algoritma jalur itu digambarkan di halaman 12. Bisa Anda lihat bagaimana proses gambar node dan arrow-nya dilambangkan di sini. Simbol-simbol yang diidentifikasi dalam sesi ini bisa dilihat di halaman 13 ya. Halaman 14 menghubungkan berbagai macam kegiatan D ya. Terus bagaimana Anda akhirnya bisa melihat teknik perhitungan ya, ada 2 tahap. Forward pass yaitu menghitung IS dan backward pass atau menghitung LF. Nah, tahap forward pass ini ya